adik-adik. Kita kembali lagi di IHMPA tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kembali lagi dengan Kak Vera dan Kak Ulis. Gimana ya adik-adik kabarnya? Sehat-sehat kan pasti adik-adik? pastinya sehat Kak. Dan juga pasti mereka bersuka cita dan juga bahagia. Walaupun di rumah aja ya. Iya benar Kak, karena kan kita juga hari ini mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mau beraktivitas juga Kak. Iya. Nah kalau gitu adik-adik, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Praise and Worship. Aku mau pergi impa, adik-adik diundang untuk berdiri. Ikutin gaya kita ya adik-adik ya. Aku mau berdoa, ku mau baca firman, ku mau bernyanyi. Goyang, 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 goyangkan badan, goyang lebih cepat sekali lagi. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar, berputar, berputar dan stop. Oke, Kak Olis hitung adik-adik. Siap ya, berhenti, jangan bergerak. Jadi patung dulu. 1, 2, 2,5, 3. Sekali lagi. Mau pergi impa, ku mau berdoa, ku mau baca firman, ku mau bernyanyi. Goyang, 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 goyangkan badan, goyang lebih cepat sekali lagi. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar, berputar, berputar dan stop. Kak Vera itu. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Iya. Adik-adik, kita sudah pemanasan tadi ya Kak ya? Ya, kita sudah pemanasan, gerak-gerak. gerak-gerak, berarti kita sekarang sudah siap untuk masuk ke dalam ibadah. Iya. Dengan tetap berdiri adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Dari mana Kak Vera? Dari Kidung Ceria 154, inilah hari. Dan pakai gerakan ya adik-adik. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Sekali lagi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun masih dari rumah masing-masing Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar kiranya kami boleh beribadah dengan baik dan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Layan dengan baik Bapak dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, mendengarkan firman Tuhan. Berarti kalau mendengarkan firman Tuhan tuh kita harus siapin apa aja ya Kak? Kita siapkan yang pertama yaitu Alkitab, yang kedua itu buku tulis, dan yang ketiga alat tulis. Oh jadi Alkitab, buku tulis dan alat tulis ya Kak ya? Iya. Oke, kalau begitu adik-adik, kalau sudah disiapkan, langsung aja nih kita masuk ke firman Tuhannya yang akan dibawakan oleh Kak. Rahel. Yuk kita panggil bareng-bareng ya adik-adik yuk. 1, 2, 3. Kak Rahel. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rahel. Nah adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam cerita, dipersiapkan terlebih dahulu yuk Alkitabnya. Kita buka dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Nah setelah Alkitabnya terbuka, dibiarkan terbuka ya adik-adik, dan kita mau lanjut untuk berdoa. Adik-adik,
lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami masih Kau berikan berkat-Mu dan kami masih boleh mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengarkan boleh kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Rahel akan bacakan dan adik-adik yang di rumah tetap mendengarkan dan disimak ya adik-adik. Bacaan kita hari ini dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oke adik-adik, tadi kita baru saja membaca dari kitab Hosea. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama Nabi Hosea. Nah, ini dia nih adik-adik Nabi Hosea. Nabi Hosea ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada bangsa Israel atau umat Tuhan. Kira-kira isi pesannya apa ya adik-adik? Ya, isi pesannya adalah tentang penghukuman ya adik-adik. Nah, kira-kira kenapa nih adik-adik kok umat Tuhan dihukum? Nah, jawabannya adalah ini adik-adik, umat Tuhan tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mereka masih saja menyembah berhala seperti yang ada di gambar ini nih adik-adik. Terus, mereka juga tidak melakukan perintah Tuhan. Bahkan, mereka tidak memiliki kasih antara satu dengan yang lainnya. Tapi, berita baiknya, Nabi Hosea diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan jika mereka bangsa Israel mau sungguh-sungguh berbalik dan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa mengampuni dan juga menyambut umatnya. Karena Tuhan yang menghukum adalah Tuhan juga yang akan menebus dari penghukuman dan memulihkan kehidupan mereka. Nah adik-adik, Allah ini sangat mengasihi umatnya. Karena Allah sangat mengasihi umatnya, maka Allah tidak mau umatnya menjadi binasa. Kemudian adik-adik, Kak Rahel mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik yang di rumah pernah tidak dimarahi sama mama atau sama papahnya? Seperti gambar yang berikut ini nih adik-adik. Nah, pernah nggak tuh adik-adik? Kak Rahel rasa sih semua hampir pernah ya dimarahin sama papa atau sama mama. Nah, kira-kira nih adik-adik, jika adik-adik dimarahi, karena apa sih adik-adik? Pastinya karena adik-adik melakukan kesalahan, makanya orang tua adik-adik menegur adik-adik. Nah adik-adik, jika orang tua adik-adik marah, apakah itu tandanya mereka tidak sayang kepada adik-adik? Jawabannya bukan itu ya adik-adik, melainkan orang tua adik-adik sangat sayang kepada adik-adik. Mereka menegur dan juga menghukum bertujuan untuk mendidik adik-adik supaya menjadi disiplin. Maka dari itu, jika adik-adik ditegur dan juga dihukum, adik-adik tidak boleh marah, melainkan adik-adik harus merenungkannya di dalam hati dan meminta maaf. Kemudian, kita lihat ya, sama seperti Tuhan adik-adik, Tuhan menggunakan hukuman dan juga teguran kepada umatnya karena Dia sangat mengasihi umatnya. Nah, kita lanjut. Sama nih adik-adik seperti cerita Kak Rahel hari ini, judulnya yaitu Tekun Mengenal Allah. Maka dari itu kita harus mau belajar tekun mengenal Allah. Salah satu contohnya yaitu rajin beribadah. Kita bisa rajin mengikuti IMPA walaupun IMPA kita masih dari rumah ya adik-adik. Selain mengikuti IMPA, kita juga bisa mendengar nasihat orang yang lebih tua. Selanjutnya, nah salah satunya Opa dan Oma adik-adik. Karena Opa dan Oma ini memiliki banyak sekali pengalaman adik-adik untuk tekun mengenal Allah. Nah, selain itu, Opa dan Oma juga selalu bersuka cita di dalam keadaan apapun.
Kebetulan ya adik-adik, besok tanggal 12 Oktober merupakan hari ulang tahun Pelkat PKLU atau Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang kita kenal dengan Opa dan Oma. Boleh kita lihat? Nah, ini dia nih adik-adik. Walaupun Opa dan Oma sudah lanjut usia, mereka tetap bersemangat. Mereka tetap rajin datang beribadah dan mereka selalu bersukacita memuji nama Tuhan. Kemudian untuk itu kita juga diajak belajar tekun mengenal Allah dengan cara yang berikutnya, rajin berdoa adik-adik. Karena dengan rajin berdoa kita juga bisa mengucap syukur melalui doa yang kita panjatkan adik-adik. Selain memuji Tuhan, berdoa, kita juga harus rajin baca Alkitab adik-adik. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita semakin mengenal Allah. Nah, dari ketiga cara tersebut, jika adik-adik tekun lakukan, maka dengan senantiasa kasih Tuhan akan selalu kita rasakan. Oke, adik-adik, cerita Kak Rahel cukup sampai di sini ya, dan kita mau lanjutkan ke aktivitas. Untuk aktivitas kelas TK dan Batita, yaitu menghias kartu ucapan. Adik-adik bisa minta tolong bantuannya kepada Mama dan Papa untuk menuliskan selamat ulang tahun Opa dan Oma Pelkat PKLU GPIB. Kemudian adik-adik hias sebagus mungkin. Nah, untuk aktivitas kelas kecil dan kelas tangguh yaitu sama seperti kelas TK, namun yang membedakan adik-adik menyertakan doa dan harapan adik-adik untuk Oma dan Opa di Pelkat PKLU. Dan setelah selesai ditulis ucapan dan doanya, adik-adik hias sebagus mungkin juga ya adik-adik. Dan hasil karya adik-adik bisa dikirim lewat Instagram, dan jangan lupa mention Instagram @pagpibsumberkasih, atau kirim hasil aktivitas ke WA grup orang tua, dan bisa juga dikirim melalui Google Drive dan linknya sudah tersedia di description box di bawah. Udah kan adik-adik? Demikian aktivitas hari ini. Dadah! Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak, yang dibawakan oleh Kak Rahel. Terus kita mau ngapain sekarang Kak? Kita akan memberikan persembahan. Nah, cara memberikan persembahannya adik-adik ada dua. Yang pertama apa Kak Vera? Caranya masih sama, yaitu menitipkan ke orang tua adik-adik dan bisa ditransfer melalui rekening GPIB Sumberkasih atau melalui dompet digital. Nah, cara yang kedua adik-adik boleh menitipkan nih, taruh nih persembahannya di kantong atau di amplop. Lalu nanti boleh diminta tolong sama papanya untuk dibawa ke kantor gereja ketika kondisinya sudah normal adik-adik. Baiklah, kita akan nyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, kita akan doa persembahan dan juga doa syukur kita akan mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau masih melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini bisa bermanfaat bagi gereja kami dan juga bagi orang yang membutuhkan. Kami juga ingin berdoa untuk
orang-orang yang sedang sakit pada saat ini. Kiranya Kau menyembuhkan mereka dan melawat mereka sehingga mereka bisa sehat kembali. Kami juga ingin berdoa untuk suster dan juga dokter yang sedang merawat mereka. Kiranya Kau memberikan kesehatan pada mereka. Dan kami tidak lupa untuk sekolah kami. Kiranya kami tetap semangat dalam sekolah kami walaupun kami melakukannya di rumah saja. Dan kami akan tutup doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjara. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengumuman nih adik-adik. Nah, pengumuman yang pertama apa nih Kak Vera? Pengumumannya pertama, adik-adik jangan lupa untuk cuci tangan. Cuci tangan. Oke Kak, kalau cuci tangan berarti kan seperti minggu-minggu lalu kita ada lagunya. Kita Ya. menyanyi ini ya Kak. Ayo Kak. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Lengkap tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Nah, kalau cuci tangan itu berapa lama sih Kak di bawah air mengalir pakai sabun itu Kak? Minimal 20 detik. Nah, 20 detik adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, kalau habis memegang benda suatu, langsung aja kita cuci tangan, apalagi kalau dari luar kita. Nah, kalau kita mau keluar rumah tuh gimana sih Kak? Biasanya kita harus memakai masker. Masker. Nah, adik-adik jangan lupa pakai masker dan juga membawa hand sanitizer. Sehingga saat adik-adik memegang sesuatu, kalian harus memakai hand sanitizer supaya kalian terbebas dari bakteri atau kuman-kuman. Nah, gitu adik-adik. Oh iya adik-adik, satu lagi. Kalau misalkan nggak terlalu perlu amat, jangan keluar ya adik-adik ya. Tetap di rumah aja dan selalu minum vitamin, makan sayur-sayuran, minum susu adik-adik. Oke adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke penutup kita. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 251, Ingat Akan Nama Yesus. Pakai gaya adik-adik ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghidupmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Baiklah adik-adik, sambil masih berdiri mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama beriman pada Tuhan. Berkati Tuhan agar cerita yang boleh sampaikan ke Rahel Tuhan boleh kami serap dengan baik dan kami boleh melakukannya di kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Adik-adik bisa ambil satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God Bless you. Sekali lagi, selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.